merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat. Karena apa hadirin? Karena masih banyak obat di toko terdekat. Tungku ihsan gue malam, terhadap kami tak pernah kejam. Ini salam bukan sembarangan salam, ini salam dari Balai Lampung Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salam hormat dan takzim kami kepada Abi wal Ummi selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda Islamic Center Kota Langsa. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Yang kami hormati para dewan guru dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hadirin, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat. Karena apa hadirin? Karena masih banyak obat di toko terdekat. Oleh karena itu, pantaslah bila pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu bangsa. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa, dengan berlandaskan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, Imam Hafiz Imaduddin dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya sebuah wasiat yang akan membawa daratan baginya. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar merubah wasiat tersebut menjadi kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam ayat tersebut, diawali dengan kalimat wal yakhsha, yang mana kalimat tersebut merupakan sirat amar. Sebagaimana kaidah usul fiqh mengatakan, al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Hadirin, di dalam ayat tersebut jelas-jelas Allah memperingatkan kepada kita semua agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisik, lemah akhlak, maupun lemah intelektual. Karena apa hadirin? Karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Hadirin rahimakumullah, Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau mengemukakan bahwa di era milenium, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi, konsekuensinya hadirin pada satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun hadirin di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation atau penyakit adaptasi, penerimaan unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat terlena dengan budaya judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan geplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan budaya minum minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, tanggak whisky, brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya hadirin, manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah hadirin pentingnya pembangunan kepribadian positif, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias budaya ikut-ikutan. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. B.J. Habibie menyatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Apabila 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, maka saya pastikan mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan oleh berbagai organisasi kepemudaan, di antaranya Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo. Bahkan kita mengenal Budi Utomo sebagai tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the founding father, penggerak pendiri yang mampu merebut kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, sejarah tersebut telah membuktikan kepada kita semua selaku remaja yang ada sekarang maupun yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Sebab the young today is the leader tomorrow.
bagi pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak kami tambahkan dan tidak kami kurangkan sedikit pun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian ayat tersebut merupakan kabar ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah dan teladan bagi kita, terutama bagi pemuda dan remaja satu generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Hadirin, oleh sebab itu kita sebagai pemuda dan remaja harus memiliki, kita sebagai pemuda dan remaja mari sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja dan terus bekerja. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asrari dalam Zubdat At-Tafsir menjelaskan, masyitum i'malu, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Hadirin, ada 5 olah setidaknya yang harus kita kerjakan, yakni yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Dan yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Dan yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin rahimakumullah, dari syarahan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila 5 potensi ini sudah melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, maka mereka dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsanya dan meraih prestasi. Sebagai penerus estafet perjuangan bangsanya, maka hadirin, seyogyanya mereka harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama, karena mereka merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, inna fi yadi syabani amral ummati wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan. Hadirin, maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik lemah fisik, lemah mental maupun intelektual. Hadirin, dari syarahan tersebut apabila ada kesalahan kata yang menyinggung hadirin semua, kami mohon maaf. Kamu mada habalon rawi tajib kupi kemame haba. Bila ada salah habal putih harap malumi tulung pemaaf. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin yang berbahagia,